Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya M. Asrori Ibrahim. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, yaitu akan mempresentasikan materi tentang perbedaan hadis Nabi dari segi kualitasnya. Pendahuluan. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan, banyak penelitian tentang kajian Islam bermunculan. Terutama dalam ilmu hadis, banyak sekali persoalan yang sangat menarik dan sangat penting untuk dibahas dan dipelajari, terutama persoalan ilmu hadis. Sebagian umat atau sebagian masyarakat bingung melihat pembagian hadis yang beragam. Namun, kebingungan itu hilang setelah mereka melihat pembagian hadis yang ternyata ditinjau dari berbagai segi pandangan dan tinjauan. Ulama ahli hadis membagi hadis menjadi 3 bagian. Para ulama ahli hadis membagi hadis menjadi 3 bagian menurut dari segi kualitasnya. Yang pertama adalah hadis sahih, yang kedua adalah hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Yang pertama adalah hadis sahih, di mana menurut bahasa sahih artinya sah, benar atau sempurna. Secara harfiah, beberapa ahli memberikan pengertian antara lain sebagai berikut. Menurut Ibnu Al-Salah, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung melalui periwayatan orang yang adil dan dabit dari orang yang adil dan dabit sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilah. Yang kedua, menurut Imam Nawawi, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil, lagi dabit, tidak syadz dan tidak berilah. Dari pengertian di atas tersebut, dapat dipahami bahwa syarat-syarat hadis sahih adalah antara lain: 1. Sanadnya bersambung, 2. Perawinya bersifat adil, 3. Perawinya bersifat dabit, 4. Matanya tidak sah, 5. Matanya tidak mengandung ilah. Yang kedua adalah hadis hasan. Ditinjau dari segi bahasa, hasan bermakna al-jamal, yang artinya keindahan, jamalun. Secara harfiah, para ulama memberikan pengertian hadis hasan secara beragam. Namun yang lebih kuat sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam An-Nubah, yaitu wa khabarul ahada binaqli adli tamun ad-dabdi muttasilus sanadi ghairu mu'allalin wala syadin huwa sahihi lidatihi fa in khaffat dabdu fal husnu lidatihi, yang artinya khabar ahad yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna kedabitannya, bersambung sanadnya, tidak berilah dan tidak syadz, dinamakan sahih lidati. Jika kurang sedikit kedabitannya disebut hasan lidati. Dengan kata lain, hadis hasan adalah al-hadisu ma ittasala sanaduhu binaqlil adlil ladzi qalla dabtuhu wa khalla minasyududi wal illati. Artinya hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil, kurang sedikit kedabitannya, dan tidak ada syadz dan tidak ada ilah. Yang terakhir, hadis
Dhaif. Hadis dhaif ditinjau dari segi bahasa. Dhaif sendiri artinya lemah. Ya, lemah. Dan ini adalah tingkatan hadis yang paling bawah menurut kualitasnya. Hadis dhaif ditinjau dari segi bahasa berarti lemah. Kelemahan hadis dhaif ini karena sanad dan matanya yang tidak memenuhi kriteria hadis yang diterima sebagai hujah. Dalam istilah adalah hadis yang tidak mengandung sifat hadis hasan, sebab ada satu atau lebih syarat yang tidak terpenuhi. Menurut pengertian yang sering diungkapkan oleh mayoritas ulama hadis dhaif adalah hadis yang tidak mengandung sifat hadis sahih maupun sifat hadis hasan. Ya. Hadis sahih adalah hadis yang tidak mengandung, berarti tidak ada salah satu sifat dari hadis sahih dan hasan. Jadi hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hasan dan sahih. Misal seperti sanad yang tidak bersambung, perawinya tidak adil dan terdapat keganjilan baik dalam sanad maupun matan. Kesimpulan dari presentasi tadi itu adalah hadis bila ditinjau dari segi kualitasnya, yaitu ditinjau dari segi kualitasnya, hadis dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, hadis makbul atau hadis yang memenuhi syarat qalbu. Apa sih syarat qalbu? Yaitu syarat-syarat diterimanya sebuah hadis sehingga bisa dijadikan dasar sebuah hukum. Dan yang kedua adalah hadis mardud atau hadis yang tidak kuat kebenarannya, tidak kuat, atau yang tadi dhaif, lemah pembawanya, beritanya. Ya, hadis yang tidak kuat kebenaran pembawa beritanya yang terjadi karena hilangnya satu atau lebih syarat-syarat diterimanya sebuah hadis. Jadi ada satu atau lebih syarat-syarat diterimanya sebuah hadis itu tidak ada di dalam hadis mardud. Hadis makbul terdiri dari dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad yang sahih dan hasan. Sedangkan hadis mardud adalah hadis yang dhaif. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.